Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya, perkenankan kami untuk mempresentasikan esai kami dalam Lomba Esai Nasional Connection 2020. Adapun judul esai yang akan kami presentasikan yaitu Urgensi Kontribusi Media terhadap Inovasi Tepung Berbasis Tulang Ikan Bandeng dengan Variasi Komposisi untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat dan Menunjang Stabilitas Ekonomi di Era New Normal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Holik, NPM 3335190074, selaku Ketua Tim dari Jurusan Teknik Kimia Angkatan 2019. Selanjutnya, nama saya Umi Adija dengan NPM 3335180015 selaku anggota Jurusan Teknik Kimia Angkatan 2018. Tujuan dari esai yang kami buat yaitu untuk membantu memenuhi gizi masyarakat dan menunjang stabilitas ekonomi di era new normal dengan memanfaatkan inovasi tepung berbasis tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi. Terdapat beberapa poin inti yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Antara lain, yang pertama kontribusi media, yang kedua inovasi, yang ketiga pemenuhan gizi, dan yang terakhir stabilitas ekonomi. Kontribusi media sangat diperlukan dalam menunjang stabilitas ekonomi, apalagi dalam era new normal sekarang ini. Terlebih lagi dalam mendukung Society 5.0 yang tentunya akan mengalami banyak tantangan. Namun bukan tidak mungkin Society 5.0 akan membantu Indonesia untuk mencapai Sustainable Development Goals 2030 yang dapat diukur dengan cara menyeimbangkan 3 dari 4 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi sekaligus new normal ini, hampir semua negara sedang mengalami guncangan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19, sehingga beberapa pembangunan pun menjadi terhambat dan teralihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan harus tetap berjalan serta bonus demografi pada rentang 2020 sampai 2030 harus tetap dihadapi untuk mendukung program Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan dan kontribusi dari media, maka dapat membuka peluang yang lebih besar lagi untuk berkreasi dan berinovasi serta melahirkan suatu kreasi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi menjadi sebuah tepung untuk pemenuhan gizi masyarakat dan menunjang stabilitas ekonomi di era new normal. Beberapa masalah yang melatar belakangi esai ini antara lain: yang pertama, Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki makanan khas yaitu sate bandeng, di mana dalam pembuatannya bagian yang dikonsumsi hanyalah daging dan kulitnya saja, sedangkan bagian yang lainnya dibuang sehingga menjadi limbah. Pada tahun 2017, jumlah produksi ikan bandeng di Provinsi Banten mencapai 3.546.951,12 kg. Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Merujuk pada data tersebut, angka produksi ikan bandeng di Provinsi Banten cukup tinggi, begitupun dengan limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah tulang ikan bandeng ini untuk mengurangi limbah tersebut dan mengubahnya menjadi tepung guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menunjang stabilitas ekonomi di era new normal. Masih banyak yang belum mengetahui kandungan dan manfaat dari tulang ikan bandeng ini. Kandungan dari tulang ikan bandeng ini antara lain fosfor 13,66%, kalsium 39,24%, air 5,6%, protein 0,76% BB, dan abu 81,13% BB. Adapun manfaat tulang ikan bandeng ini dalam hal ini kalsiumnya salah satunya yaitu dapat mencegah timbulnya osteoporosis. Masalah kedua yaitu rendahnya konsumsi kalsium masyarakat Indonesia, di mana konsumsi kalsium rata-rata masyarakat Indonesia hanya sebesar 254 mg per hari. Padahal kebutuhan kalsium yang dianjurkan menurut Widya Karya Pangan dan Gizi LIPI adalah 800 mg per hari. Sedangkan menurut WHO disarankan jumlah asupan kalsium per hari yang dianjurkan untuk orang dewasa sekitar 400 sampai 500 mg. Maka, inovasi pangan berbahan dasar tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi menjadi tepung yang tinggi kalsium akan membantu memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, khususnya kalsium. Berbagai makanan yang semula berbahan dasar tepung terigu dapat digantikan dengan olahan pangan berbahan dasar tulang ikan bandeng. Masalah yang ketiga yaitu dalam rangka mengatasi isu ketahanan pangan nasional. Asosiasi Produsen Terigu Indonesia menyatakan bahwa kebutuhan gandum untuk industri meningkat dikarenakan permintaan olahan pangan berbahan dasar tepung terigu dan tepung gandum semakin banyak. Akibat dari tingginya impor gandum tersebut, maka dibutuhkan suatu pengganti tepung berbahan dasar lain untuk mengurangi jumlah impor gandum sehingga tidak menimbulkan ketergantungan bagi bangsa Indonesia, dan dalam rangka memanfaatkan keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia sekaligus mengurangi limbah yang dihasilkan. Tulang ikan bandeng ini dapat inovasi menjadi tepung yang dapat digunakan sebagai bahan dasar
pengganti tepung terigu. Dengan demikian, tepung tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi dapat dijadikan pengganti tepung terigu, menjadi ciri khas Indonesia, menjaga stabilitas ekonomi, dan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan beberapa hal yang latar belakangi pembuatan esai ini yang telah disampaikan sebelumnya, maka dari kami mempunyai gagasan, yaitu berupa inovasi tepung tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi. Variasi komposisi yang dilakukan dalam pembuatan tepung berbasis tulang ikan bandeng ini yaitu berupa penambahan ekstrak daun kelor dan rumput laut guna menambah nilai gizi yang dihasilkan dari tepung tersebut. Karena daun kelor dan rumput laut merupakan tumbuhan yang juga banyak ditemukan di daerah Banten, serta memiliki manfaat dan kandungan yang belum banyak orang tahu sehingga eksistensinya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk membantu memenuhi kecukupan gizi masyarakat dan membantu menunjang stabilitas ekonomi daerah yang normal ini. Kemudian dalam hal pemenuhan gizi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada latar belakang di mana masyarakat Indonesia kekurangan dalam mengonsumsi kalsium. Berdasarkan data tersebut, maka dengan mencampurkan ekstrak daun kelor dan rumput laut akan menambah kadar kalsium pada tepung tulang ikan bandeng. Maka inovasi pangan ini kalsium akan membantu memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, khususnya kalsium. Berbagai makanan yang semula berbahan dasar tepung terigu dapat digantikan dengan olahan pangan berbahan dasar tulang ikan bandeng. Dalam hal kontribusi media, dalam pelaksanaannya untuk penyebaran informasi mengenai tepung tulang ikan bandeng ini bisa melalui media cetak atau media elektronik. Penyebaran melalui media cetak dapat dilakukan melalui koran, majalah, pamflet, brosur, buku cetak, buku ajar, dan buku-buku lainnya. Sedangkan penyebaran melalui media elektronik dapat dilakukan melalui radio, televisi, maupun secara daring melalui internet. Apalagi di era globalisasi dan menuju society 5.0 ini. Hampir segala media dan aplikasi-aplikasi lainnya. Hal tersebut, hampir segala sesuatunya sekarang sudah menggunakan internet, seperti dalam penggunaan sosial media dan aplikasi-aplikasi lainnya. Hal tersebut tentunya akan semakin memudahkan kita dalam menyebarkan informasi serta memperkenalkan inovasi baru berbasis tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi. Selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya pada latar belakang mengenai impor gandum yang terus meningkat, maka perlu adanya suatu pengganti dari tepung terigu tersebut. Dalam hal ini yaitu berupa tepung berbasis tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi yang memiliki manfaat serta kandungan yang tidak kalah dari tepung terigu yang dapat dijadikan sebagai pengganti dan mengurangi impor gandum dari negara lain. Maka dengan begitu kita dapat membantu dalam menunjang stabilitas ekonomi terlebih dalam era yang normal ini. Kemudian dari kami, berdasarkan gagasan yang kami sampaikan dalam esai ini, kami melakukan analisis SWOT untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan gagasan ini dapat terlaksana, antara lain strength. Kekuatan dari gagasan yang kita sampaikan dalam esai ini yaitu penelitian tentang tulang ikan bandeng sudah banyak dilakukan dan terbukti di dalam tulang ikan bandeng memiliki kandungan gizi yang tinggi, salah satunya yaitu kalsium. Weakness, kelemahannya yaitu dalam hal pengolahan tulang ikan bandeng. Belum adanya tempat pengolahan limbah tulang ikan bandeng secara lebih lanjut. Kurangnya sumber daya manusia yang mengolah serta alat pengolahan yang belum mendukung. Yang ketiga yaitu opportunities. Peluang yang kita punya yaitu belum adanya lembaga yang mengolah limbah tulang ikan bandeng. Yang selanjutnya yaitu ancaman, threats. Ancaman yang kita terima yaitu jika produksi ikan bandeng menurun, maka akan menurunkan gagasan ini. Berdasarkan presentasi yang telah dipaparkan sebelumnya, kita juga menganalisis beberapa potensi pengembangan yang dapat dilakukan dari inovasi tepung berbasis tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi dalam beberapa sektor, antara lain dalam sektor industri dapat membantu menciptakan produk tepung baru dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan. Dalam sektor lingkungan, membantu mengurangi limbah-limbah terutama tulang ikan bandeng yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam sektor penelitian, membantu mengkaji lebih lanjut terkait inovasi tepung tulang ikan melalui pemanfaatan tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi. Dan dalam sektor masyarakat, bermanfaat dalam mengatasi permasalahan pemenuhan gizi dan menunjang stabilitas ekonomi di era new normal. Jadi, kesimpulan dari gagasan yang telah kita sampaikan dari esai ini yaitu kita yakin dengan adanya kontribusi media dapat memudahkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pembuatan tepung berbasis tulang ikan bandeng dengan variasi komposisi. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Harapan dari kami semoga dengan adanya sedikit gagasan ini dapat membantu untuk ketersediaan pangan guna pemenuhan gizi masyarakat dan menunjang stabilitas ekonomi di era new normal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.